Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muamalia dengan NIM A12 2024 mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan dari kelompok A12 6301U. Pertama, di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari pengelolaan hubungan pelanggan atau yang biasa kita sebut CRM. CRM itu merupakan sebuah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan juga meningkatkan hubungan pelanggan. Tujuan utama dari CRM ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada gap, keep, dan juga grow. Di sini gap itu untuk mendapatkan pelanggan baru yang menguntungkan, sedangkan keep itu untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap loyal. Kemudian yang terakhir itu ada grow, yaitu untuk menumbuhkan nilai dari pelanggan yang ada, seperti dengan menjual lebih banyak produk kepada pelanggan. Inti pada materi ini yaitu ada pada keep. Kenapa? Karena mempertahankan pelanggan yang loyal biasanya itu jauh lebih sedikit dan mereka itu lebih membelanjakan uang lebih banyak dibandingkan kita harus terus-menerus mencari pelanggan baru. Kesimpulan pada materi 1 yaitu CRM merupakan strategi penting yang membantu perusahaan beralih dari fokus hanya mencari pelanggan baru menjadi mempertahankan dan juga memaksimalkan nilai dari pelanggan yang sudah ada, karena di situ letak profit jangka panjangnya. Pada materi kedua yaitu memahami hubungan pelanggan. Pada materi ini kita tahu bahwa banyak perusahaan gagal mengenali pelanggan. Karena itu, langkah pertama yang diambil dari CRM yaitu mengidentifikasi pelanggan. Perusahaan harus beralih dari pemikiran pasar seperti biasanya menjadi fokus pada konsumen individu. Gimana caranya? Caranya yaitu untuk membuat program yang mendorong pelanggan untuk mengenalkan diri mereka, seperti melalui program loyalitas atau menjadi member. Kesimpulan pada materi kedua yaitu kita harus mengenali siapa pelanggan kita secara spesifik sebelum kita mendapatkan, mempertahankan, dan juga menumbuhkan hubungan dengan baik kepada pelanggan. Pada materi ketiga yaitu merencanakan dan mengimplementasikan program CRM. Pada materi ini kita tahu bahwa mengimplementasikan CRM adalah sebuah siklus proyek yang terstruktur dalam 5 fase. Fase pertama yaitu ada develop strategi. Di sini kita merencanakan visi dan misi tujuan dari proyek CRM. Kemudian yang kedua ada build foundation. Di sini kita menyiapkan tim internal dan juga mengidentifikasi stakeholder. Kemudian fase ketiga yaitu need specification. Kita menentukan kebutuhan teknis dan juga memilih mitra atau software. Pada fase keempat project implementasi yaitu proses pengerjaan teknis dan juga peluncuran sistem. Pada fase kelima yaitu perform dan juga evaluation. Di sini kita mengukur apakah proyek berhasil dan tujuan bisnisnya itu tercapai. Pada kesimpulan materi ketiga yaitu manajemen yang berlanjut, hasil evaluasi akan menjadi masukan untuk strategi di siklus berikutnya. Pada materi keempat yaitu mengembangkan, mengelola, dan juga menggunakan database terkait kepada pelanggan. Materi ini menekankan ada 2 poin. Poin pertama yaitu pembangunan data terstruktur. Pelanggan tidak bisa dibuat sembarangan. Kemudian ada pemeliharaan aktif. Di sini sama pentingnya dengan proses pembuatan. Kesimpulan pada materi keempat yaitu database merupakan fondasi teknik yang diperlukan untuk menjalankan semua jenis strategi CRM. Database di sini itu berfungsi sebagai otak yang menyimpan memori perusahaan tentang pelanggannya. Pada materi kelima yaitu manajemen portofolio pelanggan. Materi ini mengajarkan kita cara untuk memilih pelanggan ke dalam portofolio agar perusahaan bisa fokus memberikan layanan terbaik pada segmen yang menguntungkan. Pada kesimpulan materi 5 yaitu perusahaan tidak bisa dan tidak seharusnya memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. Pada materi ke-6 yaitu customer relationship management dan customer experience, di mana perusahaan harus merancang pengalaman dengan cara yang pertama, memiliki visi yang fokus pada pelanggan. Yang kedua, membangun hubungan emosional. Yang ketiga, selalu meminta feedback dari pelanggan. Kesimpulan dari materi ke-6 yaitu bahwa data dan proses saja itu tidak cukup. Perusahaan itu harus secara aktif merancang dan juga mengelola rasa atau pengalaman yang diterima dari pelanggan sebagai titik atau pengalaman. Inilah yang menciptakan loyalitas dan juga keuntungan.
pada materi ketujuh, yaitu membedakan pelanggan. Materi ini itu untuk memprioritaskan pelanggan berdasarkan nilai mata uangnya. Caranya yaitu dengan setiap pelanggan atau disebut dengan LTV, lalu membaginya menjadi 4 materi. Ada MVG, ada NGG, terus yang ketiga itu ada BG atau G, terus yang keempat atau yang terakhir itu ada Migrators. Di sini Migrators itu grup tengah yang akan dievaluasi. Kesimpulan pada materi ketujuh yaitu perusahaan tidak bisa memperlakukan semua pelanggan secara sama. Dengan menggunakan perhitungan LTV, perusahaan dapat mengukur nilai finansial mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.